Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Sri. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu dengan topik sistem manajemen penjualan snack. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wawade Virus Ramadhani Somandenon dengan NPM 111. Di sini saya bertugas yaitu dengan skenario sistem dan workflow bisnis laporan. Tools yang saya gunakan itu adalah Draw.io. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hardi dengan NPM 77. Di sini saya bertugas menjelaskan tentang DFD, APL, dan Object Oriented. Tools yang saya gunakan adalah Draw.io. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfurqon dengan NPM 133. Itu tugas saya di sini adalah membuat layout sistem, interface dengan kaidah IMK database atau table etc. Lalu tools yang saya gunakan adalah PHP Admin dan Figma. Perkenalkan, saya Alifa Weni Kurnia Putri dengan NPM 126. Tugas saya membuat programmer, dan tools yang saya gunakan adalah MySQL dan HTML. Nah, untuk judul kelompok kami di sini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sistem informasi penjualan snack. Lokasi bisnis yang diamati yaitu Toko Kue Mama Reza, Jalan Raya James Serong, nomor 6-7, Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Pemilik bisnis di sini yaitu Mama Reza. Nah, di sini aliran proses yang kami gunakan yaitu linear. Pada proyek sistem informasi penjualan snack ini, kami memilih menggunakan aliran linear karena karakteristik proyek yang cukup terstruktur dan memiliki kebutuhan yang jelas sejak awal. Maka sistem ini yang telah dikembangkan memiliki ruang lingkup terbatas dan spesifik, seperti pengelolaan penjualan, pembelian, stok barang, retur, dan pelaporan transaksi, sehingga tidak memerlukan pendekatan pengembangan yang iteratif atau fleksibel seperti agile. Untuk metode perancangan yang kami pakai di sini ada waterfall. Pada metode ini sangat mendukung proses dokumentasi yang teratur, di mana setiap tahapan dilalui secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian. Nah, pendekatan ini memudahkan tim dalam mengorganisasi pekerjaan dan pembagian tanggung jawab. Untuk setiap anggota dapat fokus pada tahap tertentu tanpa harus melakukan revisi berulang karena perubahan kebutuhan. Saya dengan Mama Reza, pemilik toko kue Mama Reza. Lokasi toko ada di Jalan Raya Jembatan Selong, Payung Depok. Pertanyaan pertama itu, apakah sistem ini akan digunakan untuk transaksi penjualan online, offline, atau keduanya? Keduanya sudah berjalan. Keduanya, Online bisa online sudah atau berjalan. offline. Yang kedua, bagaimana cara kiosnek mengelola toko barang biar gak terjadi kekurangan atau kelebihan gitu? Jadi sudah kita saling satu sama lain itu tahu tugas masing-masing, sehingga untuk stok, untuk segala macamnya kita meminimalis kelebihan dan kekurangannya. Alhamdulillah selama ini sih jalan lancar. Bagaimana kiosnek menentukan harga jual buat setiap produk? Harga jual kita nggak mengambil paling tinggi, kita ambil sedikit, yang penting volumenya banyak. Jadi sehingga toko ini menjadi favorit dibanding toko lain. Yang ingat gue pasti lihat Mareja atau di Tommy.com karena kita murah, lebih murah dari yang lain. Bagaimana proses pembelian snack ke seluruh supplier? Pembelian snack kita di sini pembeliannya ada langsung pabrik dan merangkul UMKM sekitar Bogor sama Depok. Satu UMKM sekitar Bogor. Bogor sama Depok. Alhamdulillah UMKM yang kita rangkul ini kita punya udah ada lebih dari 90 UMKM. Sekian persen dari pabrik, sekian persen dari kalau UMKM kita banyak bantu untuk produk-produk yang kita bisa. Kalau pabrik ya biasanya ada yang kombinasi, ada yang
Apakah ada proses return apabila terjadi kerusakan atau cacat produk Dengan konsumen atau dengan dengan pabrik? supplier dan konsumen? Oh, ada. Dengan supplier ada, dengan konsumen juga ada barang yang ya kita nggak tahu ya, kalau pabrik kan kita nggak lihat, tapi kalau UMKM kita udah boleh serasi, kita udah boleh pabrik, jadi insya Allah nggak ada. Tapi kalau dengan pabrik yang sudah itu ada yang investor. Oh, ada gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses pembayaran pada kios snack di sini? Ada cashless, ada kris, ada transfer. Oh, berarti sistem pembayarannya tuh bisa Ada. kalau ada bisa jadi dia tuh ada beberapa kayak bisa pakai aplikasi gitu ya, bisa bayar offline online-nya juga. Oke, sekian saja itu mungkin wawancara kami kepada Mama Reza. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan workflow bisnis sistem penjualan snack. Nah, yang pertama di sini ada penjualan offline. Di sini ada pelanggan dengan kasir. Nah, dimulai dari start. Dari sini pelanggan mendatangi toko. Setelah itu pelanggan memilih snack. Setelah pelanggan memilih snack, pelanggan akan pergi ke kasir untuk melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, dari kasir menerima snack yang dipilih, lalu menghitung jumlah total belanjaan. Setelah itu, kasir membuat nota pembelian dan memberitahu bahwa jumlah harga pembelian. Lalu di sini ada pelanggan membayar jumlah belanjaan. Setelah itu dari sini menerima uang dan memberi kembalian uang jika ada. Ada kembalian, maka ya. Menerima kembalian lalu meninggalkan kios. Jika tidak ada kembalian, pelanggan akan langsung meninggalkan kios lalu end. Setelah itu di sini ada penjualan online. Dari sini ada pelanggan, Shopee, penjual, dan kurir ekspedisi. Nah, dari sini dimulai start. Setelah itu pelanggan mencari produk di Shopee, lalu pelanggan memilih snack dan memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu pelanggan melakukan ke proses checkout, lalu dia memilih metode pembayaran dan alamat pengiriman. Setelah pembayaran berhasil, jika pembayaran berhasil, maka di sini dari Shopee akan menerima uang pembayaran. Setelah itu mengirimkan order baru ke penjual. Setelah itu penjual baru menerima pesanan. Lalu dari sini penjual memproses pesanan dan pengemasan barang. Setelah itu dari Shopee memberikan resi pengiriman kepada pelanggan. Lalu dari penjual mengirimkan barang melalui jasa ekspedisi. Setelah itu dari sini mengambil paket dari penjual, lalu mengantarkan paket ke alamat pelanggan. Jika pembayarannya tidak berhasil, maka proses tersebut akan gagal. Lalu di sini ada pembayaran offline. Nah, di sini ada pelanggan dengan kasir. Di sini pelanggan memulai start. Setelah itu, pelanggan mendatangi meja kasir untuk pembayaran, lalu dari kasir menghitung total harga pesanan. Setelah itu, dari sini pelanggan menerima informasi total harga pemesanan. Apakah pelanggan membayar tunai? Jika tidak, dari sini kasir menyiapkan barcode kris dan memberikannya kepada pelanggan. Lalu kasir mencetak struk dari mesin kris. Setelah itu, pelanggan men-scan barcode tersebut menggunakan aplikasi dompet online. Setelah itu, pelanggan melakukan pembayaran dan kasir menerima pembayaran. Setelah itu selesai. Nah, jika pelanggan membayar tunai, maka pelanggan akan menyerahkan uang tunai untuk pembayaran, lalu kasir akan menerima uang tunai. Nah, jika uangnya pas, maka kasir menerima uang tunai dan memasukkannya ke dalam mesin kasir, lalu mencetak struk dan pelanggan menerima struk. Jika uangnya tidak pas atau lebih, maka kasir akan menerima uang tunai dan memberikan uang kembalian. Setelah itu selesai. Lalu di sini ada pembayaran online. Dari pembayaran online ini ada pelanggan,
bank, dan Shopee. Dimulai dari pelanggan start, di sini pelanggan melakukan check out, lalu pelanggan memilih metode pembayaran. Setelah itu pelanggan memverifikasi data pembayaran, lalu dari bank mengotorisasi pembayaran. Jika pembayaran berhasil, ya, dari Shopee menerima pembayaran, lalu Shopee mengirim bukti transfer ke pelanggan. Jika pembayaran tidak berhasil, maka bank akan mengirim notifikasi pembayaran gagal. Setelah itu, pelanggan menerima notifikasi pembayaran dan selesai. Nah, untuk proses retur di sini ada kios dan supplier. Nah, dari kios, yaitu dimulai dari start. Di sini kios melakukan request order dan pembayaran. Setelah itu, supplier menerima request order dan pembayaran. Lalu dari supplier mengirim barang. Setelah itu, kios menerima barang. Setelah kios melakukan request retur, dari supplier menyetujui request retur. Setelah kios melakukan retur ke supplier, dari supplier mengirim barang baru. Nah, setelah mengirim barang baru, dari kios akan menerima barang baru. Lalu di sini barang baru masuk ke stok kios untuk dijual. Setelah itu selesai. Lalu saya akan memaparkan bagian manajemen risiko pada tahap perencanaan proyek perangkat lunak. Nah, di sini ada yang pertama, yang A, jumlah karyawan yang dibutuhkan. Untuk menghitung jumlah karyawan, kita bagi total baris kodenya ada 3.376 LOC dengan kapasitas seorang karyawan yang sanggup menyelesaikan 120 LOC. Hasilnya sama dengan 5,44 orang. Karena kita tidak bisa punya setengah orang, kita bulatkan menjadi 6 orang. Lalu yang B ada estimasi biaya proyek berdasarkan LOC. Untuk estimasi biaya berbaris LOC, kita kalikan jumlah baris kode dengan biaya per LOC yang sudah ditetapkan sebanyak Rp5.000. Hasilnya jadi Rp16.880.000. Lalu yang C ada estimasi biaya proyek dan upah. Untuk estimasi biaya proyek yang mempertimbangkan upah, kita kalikan 6 orang dengan upah dengan Rp5 juta per bulan. Lalu totalnya ada Rp30 juta. Lalu nomor 4 ada buat estimasi biaya berdasarkan LOC. Yang A, estimasi proyek perangkat lunak dan LOC. Yang pertama ada autentikasi, login atau logout. SOPT-nya 100, SMS 150, space-nya 200, lalu jadi 100 ditambah 4 dikali 150 ditambah 200 dibagi 6, estimasi LOC-nya 150 LOC. Lalu nomor 2 ada manajemen produk snack. SOPT-nya ada 300, SM-nya ada 500, space-nya ada 700, lalu perhitungannya 300 ditambah 4 dikali 500 ditambah 700 dibagi 6, hasil estimasi LOC-nya ada 517 LOC. Nomor 3, transaksi penjualan. Ada SOPT-nya 250, SM-nya 400, space-nya 600, lalu perhitungannya 250 tambah 4 dikali 400 tambah 6 bagi 6, estimasi LOC-nya 408 LOC. Nomor 4, pembelian barang. SOPT-nya 300, SM-nya 500, space-nya 700, lalu perhitungannya 200 ditambah 4 dikali 350 ditambah 500 dibagi 6, hasil estimasi LOC-nya 350 LOC. Nomor 5 ada pegawai dan gaji. SOPT-nya 300, SM-nya 500, space-nya 700, lalu hitungan 300 ditambah 4 dikali 500 tambah 700 dibagi 6, hasilnya 517. Nomor 6, manajemen pelanggan. SOPT-nya ada 150, SM-nya 250, space-nya 400, lalu perhitungan 150 ditambah 4 dikali 250 tambah 400 dibagi 6, hasilnya 258 LOC. Yang ketujuh ada retur barang. SOPT-nya 150, SM-nya 250, space-nya 400,
Perhitungannya 150 ditambah 4 dikali 250 tambah 400 dibagi 6 hasilnya 258 LOC. Yang ke-8 ada riwayat transaksi. SPT-nya 200, SM-nya 350, space-nya 500. Lalu untuk perhitungannya udah dikebawain lagi. Perhitungannya 200 ditambah 4 dikali 350 tambah 500 dibagi 6 hasil estimasi LOC-nya 350 LOC. Lalu yang ke-9 ada stok barang. SPT-nya 150, SM-nya 250, space 400. Lalu perhitungan 150 ditambah 4 dikali 250 tambah 400 dibagi 6 hasil estimasi LOC-nya 258 LOC. 10 halaman menu navigasi. SOPT-nya 100, SMS 150, T200, perhitungannya 100 ditambah 4 dikali 150 ditambah 200 dibagi 6 hasilnya 150 LOC. Lalu yang terakhir ada informasi dan lokasi. SOPT-nya 100, SMS 150, space 200, perhitungannya 100 ditambah 4 dikali 150 ditambah 200 dibagi 6 hasil estimasi LOC-nya ada 150 LOC. Lalu baris kode terestimasi ada 3.376 LOC. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan APL dan ERD. Yang pertama ada APL dulu. Ada manage user, jadi di sini yang bisa login hanya user. Setelah itu di bawahnya ada tabel master. Tabel masternya ada pegawai, pelanggan, produk, user, supplier, dan owner, dan stok. Di sini kita mempunyai 7 tabel master. Selanjutnya ada tabel penjualan. Tabel penjualan itu mempunyai tabel jual dan info jual. Setelah itu tabel pembelian, ada tabel beli, info beli, dan ada tabel gaji, info gaji. Selanjutnya ERD-nya dari tabel pelanggan kita memilih produk. Setelah itu produk memiliki data jual. Setelah itu jual mempunyai tabel jual mempunyai tabel detail jual yang mana itu lebih spesifik lagi. Selanjutnya tabel jual diperiksa oleh pegawai. Nah, di produk itu diawasi oleh owner. Dan produk itu berisi ada tabel beli. Setelah itu tabel beli mempunyai tabel stok. Tabel stok itu berasal dari supplier. Dari yang kita balik lagi ke tabel pegawai. Pegawai itu mendapatkan gaji. Selanjutnya ada DFD, ada diagram konteks. Di sini ada pegawai, ada sistem penjualan snack, dan ada owner. Nah, pegawai itu mengirim login, info pegawai, info pelanggan, stok, dan jual. Nah, dari sistem itu mengirimkan slip gaji kepada pegawai, sistem mengirimkan slip gaji kepada pegawai. Oke. Dan selanjutnya dari owner itu mengirimkan info beli ke sistem. Setelah itu sistem mengirimkan laporan beli ke owner. Owner mengirimkan supplier ke sistem. Owner mengirimkan produk ke sistem. Sistem mengirimkan info produk ke owner. Sistem mengirimkan lagi info user ke owner. Setelah itu sistem mengirimkan login ke owner. Dan owner mengirimkan info login, pelanggan, info pelanggan, dan gaji.
sistem mengirimkan info gaji, info stok, dan laporan jual. Selanjutnya, ada DFD level 1 proses 1. Di sini manage user. Pegawai itu bisa login, dan sistem menerima info login dan memberikannya kepada pegawai. Owner juga bisa login dan memberikan info login kepada owner, dari sistem memberikan info login kepada owner. Selanjutnya ada sistem mengirimkan info user kepada owner. Tabel master pegawai itu punya tabel master. Setelah itu supplier mengirimkan tabel master itu ke owner, info produk, dan owner mengirimkan produk ke tabel master. Selanjutnya ada penjualan, itu diinfokan dari pegawai, ada jual, dan sistem mengirimkan info jual ke pegawai, dan mengirimkan laporan jual ke owner. Sistem beli, laporan beli itu dikirimkan kepada pegawai, dan mengirimkan kepada owner laporan beli, dan owner mengirimkan beli ke sistem beli. Laporan gaji di sistem gaji itu dikirimkan kepada pegawai, dan gaji dikirimkan kepada owner. Selanjutnya, ada level 2. Pegawai bisa login, dan sistem memberikan info login. User bisa login, dan sistem memberikan info user kepada user. Owner bisa login, dan sistem memberikan info login ke owner. Setelah itu, owner bisa menginput user, dan info user itu akan diberikan kepada user oleh sistem input user. Selanjutnya, user bisa mengedit dan delete user. Setelah itu ada owner bisa menginput user, dan pegawai bisa menginput user. Selanjutnya di sini ada kelas diagram. Di tabel pelanggan, ID pelanggan memiliki tipe data integer, nama pelanggan memiliki tipe data string, alamat memiliki tipe data string, nomor HP memiliki data string. Di sini kita bisa lihat aktivitas apa saja yang bisa pelanggan, yaitu bisa melihat data produk dan riwayat transaksi. Selanjutnya ada user, tabel user. ID user memiliki tipe data integer, username memiliki tipe data string, password memiliki tipe data string. Nah, aktivitasnya di sini bisa login, bisa logout, dan monitor produk. Selanjutnya ada tabel produk, yaitu memiliki ID produk yang bertipe data integer, nama produk mempunyai tipe data string, harga mempunyai tipe data double, dan ID user memiliki tipe data integer. Aktivitasnya adalah tambah produk, update produk, hapus produk, dan lihat stok. Selanjutnya ada tabel jual. ID jual memiliki tipe data integer, ID pelanggan memiliki tipe data string, ID pegawai memiliki data integer, tanggal jual memiliki tipe data date, harga satuan memiliki tipe data double, total harga memiliki tipe data double. Aktivitasnya buat penjualan dan hitung total. Di detail jual, ID detail jual memiliki tipe data integer, ID jual memiliki tipe data integer, ID produk memiliki tipe data integer, quantity memiliki tipe data integer, dan subtotal memiliki tipe data double. Di sini hanya bisa melakukan aktivitas hitung subtotal. Selanjutnya ada tabel beli. ID beli memiliki tipe data integer, ID produk memiliki tipe data integer, ID supplier memiliki tipe data integer, jumlah beli memiliki tipe data integer, tanggal beli memiliki tipe data date, subtotal memiliki tipe data double, dan aktivitasnya adalah buat pembelian dan hitung subtotal. Selanjutnya di atas ada tabel pegawai. ID pegawai memiliki tipe data integer, nama pegawai memiliki tipe data string, jabatan memiliki tipe data string. Aktivitasnya adalah proses penjualan dan terima gaji. ID gaji memiliki tipe data integer, ID pegawai memiliki tipe data integer, jumlah memiliki tipe data double, tanggal terima gaji memiliki tipe data date,
dan aktivitasnya adalah generate slip dan cetak gaji. Selanjutnya table supplier. ID supplier memiliki tipe data integer, nama supplier memiliki tipe data string, alamat memiliki tipe data string, nomor HP memiliki tipe data string, dan melakukan aktivitas kirim produk dan melihat riwayat beli. Selanjutnya ada table stock, yaitu stock ID memiliki tipe data integer, nama snack memiliki tipe data varchar, kategori memiliki tipe data varchar, harga memiliki tipe data desimal, jumlah memiliki tipe data integer, tanggal masuk memiliki tipe data date, expired date memiliki tipe data date, owner ID memiliki tipe data integer. Aktivitas yang bisa dilakukan adalah lihat data riwayat transaksi, cek kadaluarsa, update jumlah stok, dan hapus stok. Udah oke. Selanjutnya ada UML. Di sini use case-nya itu admin bisa mengelola produk, mengelola data pembelian, melihat data penjualan, mengelola data user, mengelola data gaji. Selanjutnya pegawai bisa melihat riwayat gaji dan bisa login. Tadi admin juga bisa login, pelanggan, transaksi jual beli, dan melihat riwayat transaksi. Next, selanjutnya ada activity diagram. Di sini activity diagram untuk transaksi jual beli. Nah, pegawai itu yang pertama membuka aplikasi dan sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya pegawai akan memasukkan username dan sistem akan menunjukkan pilihan apakah valid antara username dan passwordnya. Selanjutnya jika tidak valid, pesan akan error dan kembali ke halaman untuk memasukkan username dan password. Jika valid atau yes, itu akan menampilkan halaman dashboard dan pegawai akan kepilih menu transaksi. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman transaksi dan akan memilih pelanggan. Terus selanjutnya sistem akan menampilkan form transaksi dan akan memilih produk dan input jumlah produk. Sistem itu akan menampilkan isi list data transaksi dan harga. Jika ada produk lain, akan dipilih produk lagi. Jadi satu-satu dipilihnya. Selanjutnya jika tidak, akan menyimpan data pembelian dan akan ada notifikasi transaksi. Selanjutnya menerima notifikasi dan riwayat transaksi, cek bukti transaksi, menerima bukti transaksi dan menampilkan data pembelian. Next. Selanjutnya ada manajemen user dan produk. Di sini admin membuka aplikasi dan sistem akan menampilkan halaman login, memasukkan username dan password, dan apakah valid. Jika tidak valid, pesan akan error. Setelah itu, jika valid, menampilkan halaman dashboard, dan admin akan memilih manajemen produk atau user. Selanjutnya, sistem akan menampilkan manajemen produk atau user. Admin selanjutnya akan melakukan aksi menambah, mengedit, atau menghapus data. Selanjutnya akan meng-cross check lagi sistem apakah valid. Jika aksinya itu tidak valid, pesan akan error dan akan kembali ke halaman menu menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Selanjutnya jika menu valid, akan memproses data dan admin akan menampilkan data di halaman manajemen produk atau user. Oke, next. Selanjutnya ada manajemen pembelian. Di sini admin membuka aplikasi, menampilkan halaman login, dan memasukkan username dan password. Sistem akan bertanya apakah valid. Jika tidak valid, pesan akan error, username dan password lagi. Jika valid, menampilkan halaman dashboard dan pilih menu pembelian. Selanjutnya, sistem akan memunculkan halaman pembelian dan admin akan memilih supplier. Selanjutnya ada tampil form pembelian dan memilih produk
dan menginput jumlah produk. Selanjutnya sistem akan menampilkan list data pembelian dan harga total. Jika masih ada produk lain, akan dikembalikan ke halaman pilih produk lagi. Dan jika tidak ada produk, menyimpan data pembelian dan menampilkan data pembelian. Manajemen gaji. Di sini admin membuka aplikasi dan sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu admin akan memasukkan username dan password. Dan sistem akan meng-cross-check apakah valid atau tidak. Jika tidak valid, pesan akan error dan akan dikembalikan ke halaman username dan password. Selanjutnya akan menampilkan halaman dashboard. Pilih menu gaji, halaman gaji, dan pilih pegawai. Dan sistem akan menampilkan form penggajian. Admin akan menginput periode dan nominal gaji dan upload bukti penggajian. Dan sistem akan menyimpan data pembelian. Selanjutnya, menampilkan data gaji, menotifikasi gaji, dan menerima riwayat. Next. Di sini ada sequence diagram manajemen pembelian. Di sini admin akan membuka aplikasi dan menginput username dan password. Selanjutnya akan menampilkan halaman login, mengirim data, dan menampilkan halaman dashboard lagi, mengarahkan halaman pembelian. Dan di sini ada beberapa halaman, ada halaman pembelian, flyer, dan memilih produk. Di sini ada validasi user dan mengambil data supplier dan akumulasi total pembelian. Dan sistem akan database akan menyimpan data dan respon data. Next. Selanjutnya ada manajemen user dan produk. Di sini admin membuka aplikasi dan menginput username dan password. Setelah itu menampilkan halaman login dan mengirim data. Di sini lanjut ke halaman dashboard dan akan memilih halaman user dan produk. Selanjutnya akan tampil halaman user atau produk dan akan bisa menambah data. Setelah itu memvalidasi user, setelah itu menyimpan data dan validasi data. Setelah itu selesai. Next. Selanjutnya ada transaksi jual beli. Itu admin akan membuka aplikasi. Itu akan menginput username dan password, menampilkan halaman login, mengirim data, memvalidasi user, menampilkan halaman dashboard, tampil halaman transaksi, dan pilih pelanggan, tampil form transaksi. Selanjutnya memilih produk, menginput jumlah, menginsert data produk, dan selanjutnya ada akumulasi total produk, menyimpan transaksi dan respon data, dan akan menyimpan bukti-bukti transaksi. Selanjutnya, ada manajemen gaji. Di sini admin membuka aplikasi, menginput username dan password, menampilkan halaman login, dan mengirim data. Tampil akan mengarahkan ke halaman gaji dan akan menampilkan halaman gaji, memilih pegawai, mengambil data pegawai, dan admin akan menginput periode dan nominal gaji. Setelah itu sistem akan menyimpan data, merespon data, dan pesan berhasil. Di sini ada kamus data. Yang pertama ada tabel pelanggan. Di tabel pelanggan tuh ada ID pelanggan, keterangan nomor identitas pelanggan, tipe datanya integer, terus panjang datanya tidak ada, lalu format nilainya PXXX, notasinya P plus nomor urut, PK atau FK-nya menggunakan PK primary key. Lalu ada nama pelanggan, keterangan nama lengkap, tipe datanya varchar, panjang datanya 100, format nilainya XXX, notasinya nama depan plus nama belakang.
lalu PK atau FK-nya tidak ada. Lalu ada alamat, keterangannya alamat pelanggan, tipe datanya teks, panjang datanya tidak ada, format nilainya jalan, kota, provinsi, lalu notasinya alamat lengkap, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu ada nomor HP, keterangannya nomor handphone pelanggan, tipe datanya varchar, panjang datanya 20, format nilainya plus 62XXX, lalu notasinya kode negara plus nomor HP, ada tabel pegawai, ada yang pertama ada ID pegawai, keterangan nomor identitas pegawai, tipe datanya integer, panjang datanya tidak ada, format nilainya PGXXX, notasinya PG plus nomor urut, PK atau FK-nya menggunakan primary key. Lalu ada nama pegawai, keterangannya nama lengkap pegawai, datanya varchar, panjang datanya 50, format nilainya XXX, notasinya nama depan plus belakang, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu ada jabatan, keterangannya jabatan pegawai, tipe datanya teks, panjang datanya tidak ada, format nilainya manager staff, notasinya posisi di perusahaan, PK atau FK-nya tidak ada. Selanjutnya ada keterangan, lalu keterangannya keterangan pegawai, tipe datanya teks, panjang datanya tidak ada, format nilainya tidak ada, notasinya catatan tambahan atau bisa juga opsional, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu yang terakhir ada ID user, keterangannya ID user untuk akun login, tipe datanya integer, panjang datanya tidak ada, format nilainya USR XXX, notasinya relasi ke user, PK atau FK-nya menggunakan foreign key. Selanjutnya ada tabel produk. Yang pertama ada ID produk, keterangan nomor produk, tipe datanya integer, panjang datanya tidak ada, format nilainya PRD XXX, notasinya PRD plus nomor urut, PK atau FK-nya menggunakan primary key. Lalu ada nama produk, keterangannya nama produk, tipe datanya varchar, panjang datanya 100, format nilainya XXX, notasinya nama barang, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu yang terakhir ada harga, keterangannya harga produk, tipe datanya desimal, panjang data 15,2, format nilai 10000,00, notasi nominal harga, PK atau FK-nya tidak ada. Selanjutnya ada tabel gaji. Yang pertama ada ID gaji, keterangannya nomor gaji, tipe datanya integer, panjang datanya tidak ada, format nilai GJ XXX, notasinya GJ plus nomor urut, PK atau FK-nya menggunakan primary key. Lalu ada nama pegawai, keterangan nama pegawai, tipe datanya varchar, panjang datanya 100, format nilainya XXX, notasinya nama pegawai, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu ada jumlah, keterangannya jumlah gaji, tipe datanya desimal, panjang datanya 15,2, format nilainya 2000000,00, notasinya nominal gaji, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu ada turun gaji, tanggal turun gaji, keterangannya tanggal gaji, tipe datanya date, panjang datanya tidak ada, format nilai YYYY, strip MM, strip DD, notasinya tanggal transaksi gaji, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu ada ID pegawai, keterangannya ID pegawai, tipe datanya integer, panjang datanya tidak ada, format nilainya PGXXX, notasinya relasi ke pegawai, PK atau FK-nya menggunakan foreign key. Selanjutnya ada tabel jual. Yang pertama ada ID jual, keterangan nomor transaksi penjualan, tipe datanya integer, panjang data tidak ada, format nilai JL XXX, notasinya JL plus nomor urut,
PK atau FK-nya menggunakan primary key. Lalu ada ID pegawai, keterangannya pegawai yang melakukan penjualan, tipe datanya integer, panjang data tidak ada, format nilai PG XXX, notasinya relasi ke pegawai, PK atau FK menggunakan foreign key. Lalu ada ID pelanggan, keterangannya nomor identitas pelanggan, tipe datanya integer, panjang datanya tidak ada, format nilainya PXXX, notasinya P plus nomor urut, PK atau FK-nya menggunakan primary key. Lalu ada ID detail jual, keterangannya nomor detail penjualan, tipe datanya integer, panjang data tidak ada, format nilainya DJXXX, notasinya DJ plus nomor urut, PK atau FK-nya menggunakan primary key. Selanjutnya ada tanggal jual, keterangannya tanggal penjualan, tipe datanya menggunakan date, panjang datanya tidak ada, format nilainya YYY strip MM strip D, notasinya tidak ada, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu ada total harga, keterangannya total harga, tipe datanya desimal, panjang datanya 15,2, format nilainya 10000,00, notasinya tidak ada, PK atau FK-nya tidak ada. Selanjutnya ada tabel detail jual. Pertama ada ID detail jual, keterangannya nomor detail jual penjualan, tipe datanya integer, panjang datanya tidak ada, format nilai DJXXX, notasinya DJ plus nomor urut, PK atau FK menggunakan primary key. Lalu ada ID jual, keterangannya transaksi penjualan, tipe data integer, panjang data tidak ada, format nilai JL XXX, notasi relasi ke jual, PK atau FK menggunakan foreign key. Lalu ada ID produk, keterangannya produk yang dijual, tipe datanya integer, panjang datanya tidak ada, format nilainya PRD XXX, notasinya relasi ke produk, PK atau FK-nya menggunakan foreign key. Lalu ada harga satuan, keterangannya harga produk per unit, tipe datanya desimal, panjang datanya 15,2, format nilainya 10000,00, notasinya tidak ada, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu ada quantity, keterangannya jumlah produk yang dijual, tipe datanya integer, panjang data tidak ada, format nilai tidak ada, notasi tidak ada, PK atau FK-nya juga tidak ada. Lalu yang terakhir ada subtotal, keterangannya total harga per produk, datanya desimal, panjang data 15,2, format nilainya 50000,00, notasinya tidak ada, PK atau FK-nya juga tidak ada. Selanjutnya ada tabel beli. Yang pertama ada ID beli, keterangannya nomor transaksi pembelian, tipe datanya integer, panjang data tidak ada, format nilai TXXX, notasinya T plus nomor urut, PK atau FK menggunakan PK. ID produk, keterangannya produk yang dibeli, tipe datanya integer, panjang data tidak ada, format nilainya PRD XXX, notasinya relasi ke produk, PK atau FK menggunakan foreign key. Lalu ada ID supplier, keterangannya ID supplier, tipe datanya integer, panjang data tidak ada, format nilainya sub XXX, notasinya sub plus nomor urut, PK atau FK menggunakan primary key. Lalu ada jumlah beli, jumlah produk yang keterangannya jumlah produk yang dibeli, tipe datanya integer, panjang data tidak ada, format nilai tidak ada, notasinya angka jumlah, PK atau FK-nya juga tidak ada. Lalu harga beli, keterangannya harga beli per produk atau per unit, tipe datanya desimal, panjang datanya 15,2,
format nilainya 10000,00, notasinya harga per satu produk, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu ada subtotal, keterangannya total harga untuk produk X dikali jumlah. Tipe datanya desimal, panjang datanya 15,2, format nilainya 10000,00, notasinya harga total item, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu ada tanggal beli, tanggal pembelian, keterangannya tanggal pembelian, tipe datanya date, datanya tidak ada, format nilainya YYY, strip MM, strip DD, notasinya tanggal transaksi, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu ada tabel supplier. Yang pertama ada ID supplier, keterangan nomor supplier, tipe datanya integer, panjang datanya tidak ada, format nilainya sub XXX, notasinya sub plus nomor urut, PK atau FK menggunakan primary key. Lalu ada nama, keterangan nama supplier, tipe datanya varchar, panjang datanya 100, format nilainya XXX, notasinya nama lengkap, FK atau PK-nya tidak ada. Lalu ada alamat, keterangan alamat supplier, tipe datanya teks, panjang datanya tidak ada, format nilainya tidak ada, notasinya alamat lengkap, PK atau FK-nya tidak ada. Akhir ada nomor kontak, keterangan nomor kontak supplier, tipe datanya varchar, panjang datanya 20, format nilai 08 XXX atau telepon, notasinya format nomor telepon, PK atau FK-nya tidak ada. Selanjutnya ada tabel user. Semua ada ID user, keterangan nomor pengguna, tipe datanya integer, panjang datanya tidak ada, format nilai USR XXX, notasinya USR plus nomor urut, PK atau FK-nya menggunakan primary key. Lalu ada username, keterangannya nama pengguna, tipe datanya varchar, panjang datanya 50, format nilainya XXX, notasinya tidak ada, PK atau FK-nya juga tidak ada. Lalu ada password, keterangannya password user, tipe datanya varchar, panjang datanya 255, format nilainya enkripsi, notasinya tidak ada, PK atau FK-nya juga tidak ada. Selanjutnya ada table owner. Pertama ada ID owner, keterangannya nomor pemilik atau admin, tipe datanya integer, panjang datanya tidak ada, format nilainya OWN XXX, notasinya OWN strip nomor urut, PK atau FK-nya menggunakan primary key. Lalu ada username, keterangannya nama pengguna pemilik, tipe datanya varchar, panjang datanya 50, format nilainya XXX, notasinya tidak ada, PK atau FK-nya juga tidak ada. Lalu ada password, keterangannya password login, tipe datanya varchar, panjang datanya 255, format nilainya enkripsi, lalu notasinya tidak ada, PK atau FK-nya juga tidak ada. Selanjutnya ada nama lengkap, keterangan nama lengkap pemilik, tipe datanya varchar, panjang datanya 100, format nilainya alfabet, notasinya tidak ada, PK atau FK-nya juga tidak ada. Selanjutnya ada email, keterangannya email pemilik, tipe datanya varchar, panjang datanya 100, format nilainya format email, notasinya opsional, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu ada nomor HP, keterangannya nomor HP pemilik, tipe datanya varchar, panjang datanya 20, format nilainya nomor telepon, notasinya opsional, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu yang terakhir ada table stock. Yang pertama ada stock ID, keterangannya ID barang produk snack, tipe datanya integer, datanya tidak ada, format nilainya STK XXX, notasinya otomatis, PK atau FK menggunakan primary key. Selanjutnya ada nama snack, keterangannya nama produk snack, tipe datanya varchar, panjang datanya 100, format nilainya alfabet atau angka,
notasinya tidak ada, PK atau FK-nya tidak ada. Selanjutnya ada kategori, keterangannya jenis snack, tipe datanya varchar, panjang datanya 50, format nilainya misal makanan ringan, notasinya tidak ada, PK atau FK-nya tidak ada. Selanjutnya ada harga, keterangan harga satuan, tipe datanya desimal 10,2, panjang datanya tidak ada, format nilainya nominal uang, notasinya tidak ada, PK atau FK-nya juga tidak ada. Lalu ada jumlah keterangannya, stok tersedia, tipe datanya integer, panjang datanya tidak ada, format nilainya angka, notasinya tidak ada, PK atau FK-nya juga tidak ada. Selanjutnya ada tanggal masuk, keterangannya tanggal barang masuk, tipe datanya date, yang datanya tidak ada, format nilainya YYY, strip MM, strip DD, notasinya tidak ada, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu ada expired date, keterangannya tanggal kadaluarsa, tipe datanya date, panjang datanya tidak ada, format nilainya Y strip MM, strip DD, notasinya opsional, PK atau FK-nya tidak ada. Lalu yang terakhir ada owner ID, keterangannya ID pemilik data, tipe datanya integer, panjang datanya tidak ada, format nilainya relasi ke owner, notasinya tidak ada, PK atau FK-nya menggunakan foreign key.